penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang hanya menggambarkan isi suatu variabel dalam penelitian, tidak dimaksud untuk menguji hipotesis tertentu. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan, mengkaji, dan menjelaskan suatu fenomena dengan data atau angka, apa adanya tanpa bermaksud menguji suatu hipotesis tertentu. Contoh rumusan masalah dalam penelitian deskriptif kuantitatif. Yang pertama itu permasalahan deskriptif. Permasalahan deskriptif adalah suatu masalah yang berkaitan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih, atau variabel yang berdiri sendiri. Contohnya, seperti seberapa baik interaksi kerja karyawan di sebuah industri sandang. Yang kedua, seberapa tinggi jumlah barang yang terjual dan keuntungan PT Petani. Yang ketiga, seberapa tinggi efektivitas perdagangan dengan menggunakan sistem multilevel. Dari beberapa contoh yang setelah disebutkan, bahwa setiap pertanyaan penelitian berkenaan dengan satu variabel atau lebih secara mandiri atau bandingkan dengan masalah komparatif dan asosiatif. Yang kedua yaitu permasalahan komparatif. Permasalahan komparatif adalah suatu permasalahan penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Adapun contoh rumusan masalahnya, yang pertama, apakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri, pegawai BUMN, dan pegawai swasta? Yang kedua, adakah kesamaan cara promosi antara perusahaan P dan Q? Yang ketiga, apakah jumlah penjualan mobil sedan berbeda dengan mobil niaga dalam periode tertentu? Yang ketiga, permasalahan asosiatif. Permasalahan asosiatif adalah suatu pertanyaan penelitian yang bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat tiga bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan interaktif atau resiprokal atau timbal balik. Contoh rumusan masalahnya, yang pertama, apakah ada hubungan antara impor beras dan jumlah produksi beras nasional? Yang kedua, seberapa besar peran media dalam mencegah penyebaran hoaks tentang vaksinasi COVID-19? Teknik pengumpulan data dalam penelitian deskriptif kuantitatif. Yang pertama, tesis adalah sederetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengukuran inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Yang kedua, kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Yang ketiga, observasi. Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Yang keempat, skala bertingkat. Rating atau skala bertingkat adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala. Walaupun skala bertingkat ini menghasilkan data yang kasar, tetapi cukup memberikan informasi tertentu tentang program atau orang. Yang kelima, dokumentasi. Dokumentasi dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis di dalam melaksanakan metode dokumentasi penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, rapat, dan sebagainya. Teknik analisis data dalam penelitian deskriptif kuantitatif. Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian. Nah, adapun teknik analisis data deskriptif dapat digunakan antara lain seperti penyajian data dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi dan tabulasi silang. Dengan analisis ini akan diketahui cenderung hasil temuan penelitian apakah sudah masuk kategori rendah, sedang, atau tinggi. Kemudian yang kedua yaitu penyajian data dalam bentuk visual seperti histogram, poligon, GIF, diagram batang, diagram lingkaran, diagram pastel, dan diagram lambang. Kemudian yang ketiga yaitu penghitungan ukuran tendensi sentral seperti min, median, dan modus. Yang keempat, penghitungan ukuran letak seperti kuartil, desil, dan persentil.
Kemudian yang terakhir yaitu penghitungan ukuran penyebaran seperti standar deviasi, varians, range, deviasi kuartil, min deviasi, dan sebagainya. Selanjutnya, Hasan menjelaskan statistik deskriptif atau statistik dedukatif adalah bagian dari statistik mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Contoh artikel mengenai penelitian deskriptif kuantitatif. Adapun judul dari artikel jurnal ini yaitu peran media sosial Facebook, Instagram, YouTube dalam menarik wisatawan mengunjungi objek wisata Tetempangan Hill, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Objek wisata Tetempangan Hill merupakan salah satu objek wisata yang sedang booming dan menjadi idola bagi para wisatawan baik lokal, nasional maupun mancanegara yang datang di daerah Sulawesi Utara. Objek wisata Tetempangan Hill menyajikan pemandangan yang indah dan membawa kesejukan bagi para pengunjung, di mana objek wisata Tetempangan Hill menyajikan pemandangan laut dan pegunungan hijau. Tidak dipungkiri, kehadiran media sosial menjadi pelapor semakin dikenalnya objek wisata Tetempangan Hill, di mana dengan media sosial membuat seorang dapat berkomunikasi atau satu antara lain, berinteraksi satu sama lain, serta melalui media sosial bisa membuat seseorang mengabadikan kegiatan atau pengalaman mereka dengan mengupload foto-foto atau gambar bahkan video yang bisa dikonsumsi orang banyak. Dalam penelitian ini, metode penelitian digunakan adalah metode deskriptif yang bersifat kuantitatif. Metode penelitian deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan untuk memberikan gambaran tentang peran media sosial dalam menarik wisatawan pengunjung objek wisata Tetempangan Hill. Sedangkan metode penelitian kuantitatif yaitu metode analisis yang menggunakan angka-angka. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, yaitu penelitian pengumpulan data di suatu objek. Tempat penelitian diadakan dengan menggunakan kuesioner yang disebar kepada 120 responden. Sebanyak 78% responden atau sebesar 65% menyatakan media sosial sangat berperan dalam menarik mereka untuk mengunjungi objek wisata Tetempangan Hill. 35 responden atau sebesar 29% menyatakan media sosial berperan menarik mereka mengunjungi objek wisata Tetempangan Hill, dan 7 responden atau sebesar 6% menyatakan cukup berperan, dan sebanyak 98 responden atau sebesar 82% berpendapat bahwa media sosial yang paling berperan menarik mereka untuk mengunjungi objek wisata Tetempangan Hill adalah Facebook. Setelah media sosial Facebook, media sosial Instagram yakni sebanyak 15 responden atau sebesar 12 responden, dan media sosial YouTube merupakan media sosial yang paling kecil perannya yaitu sebanyak 7 responden atau sebesar 6%. Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang indah, dan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Provinsi Sulawesi Utara yakni yang berada di Kabupaten Minahasa adalah objek wisata Tetempangan Hill. Objek wisata Tetempangan Hill merupakan salah satu objek wisata yang sedang booming dan menjadi idola yang para wisatawan baik lokal, nasional maupun mancanegara yang datang di daerah Sulawesi Utara. Objek wisata Tetempangan Hill terletak di Desa Koha, menyajikan pemandangan yang indah dan pemandangan laut dan pegunungan yang hijau. Setiap wisatawan yang datang menyajikan pemandangan mendapat pemandangan laut dan pegunungan yang hijau. Setiap wisatawan mendapatkan suasana yang menyenangkan. Objek wisata Tetempangan Hill semakin hari semakin terkenal dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Ada 6 kategori besar media sosial menurut Ruli Nasrullah tahun 2017 halaman 39, yaitu pertama media jejaring sosial, kedua jurnal online atau blog, ketiga jurnal online sederhana atau microblog, keempat media berbagi, 5 penanda sosial, 6 media konten bersama atau wiki. Menurut Fandi Jiptono dan Anastasia Diana tahun 2016 halaman 287, media sosial terdiri dari 5 kategori, yaitu antara lain: pertama, egocentrism, kedua, community situs, ketiga, opportunist situs,
Keempat, patient centralization. Yang kelima, media sharing atau media sharing status. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yang bersifat kuantitatif, di mana Ma'ruf Abdullah mendefinisikan penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang grup referens atau X yang menjadi variabel bebas dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan wisatawan atau Y sebagai variabel terikat. Sedangkan metode penelitian kuantitatif menurut Subiono 2015 merupakan metode survei untuk mendapatkan data pendapat hubungan variabel dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Adapun profil dari responden penelitian yang pertama yaitu jenis kelamin. Berdasarkan karakteristik jenis kelamin responden terdiri dari laki-laki dan perempuan, dalam tabel dapat dilihat bahwa jumlah responden pria lebih banyak jika dibanding dengan responden wanita, di mana responden pria sebesar 55% dan responden wanita sebesar 45%. Ini berarti responden laki-laki lebih banyak dibanding dengan responden perempuan dan selisihnya hanya 10% responden laki-laki dengan perempuan. Yang kedua yaitu usia. Berdasarkan karakteristik usia responden dibagi menjadi 4 kelompok, yakni usia 15-29 tahun, usia 30-40 tahun, usia 45-59 tahun, dan usia 60 tahun ke atas. Dapat dilihat dalam tabel 4.2 bahwa 37% responden berumur 15-30 tahun, 44% responden berusia 31-46 tahun, dan 16% dan sebanyak 3% responden yang berusia 60 tahun ke atas. Yang ketiga yaitu pekerjaan. Berdasarkan karakteristik pekerjaan responden dibagi menjadi 5 kelompok, yakni pelajar atau mahasiswa, PNS, swasta, wira swasta, dan lain-lain. Dapat dilihat dalam tabel 4.3 bahwa 24% responden atau sebanyak 29 responden memiliki pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa. 39% responden atau sebanyak 47 responden memiliki pekerjaan PNS, 20% responden atau sebanyak 24 responden memiliki pekerjaan swasta, 9% responden atau sebanyak 11 responden memiliki pekerjaan wira swasta, dan 8% responden atau sebanyak 9 responden memiliki pekerjaan lain-lain. Dapat dilihat pada tabel 4.4 tanggapan responden terhadap peran media sosial. Hasil olah data tentang grup referensi sebagai berikut. Hasil olah data tabel 4.4 menunjukkan bahwa 78 responden atau sebesar 65% responden menyatakan media sosial memiliki sangat berperan dalam menarik mereka mengunjungi objek wisata Tetempangan Hill. 35 responden atau sebesar 29% responden menyatakan media sosial berperan dalam menarik mereka mengunjungi objek wisata Tetempangan Hill, dan sebanyak 7 responden atau sebesar 6% menyatakan cukup berperan dalam menarik untuk mengunjungi objek wisata Tetempangan Hill. Dapat dilihat pada tabel 4.5 di tanggapan responden terhadap jenis media sosial yang berperan dalam menarik responden mengunjungi objek wisata Tetempangan Hill. Hasil olah data pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa 98 responden atau sebesar 82% responden menyatakan bahwa media sosial Facebook yang berperan menarik mereka dalam mengunjungi objek wisata Tetempangan Hill. 15 responden atau sebesar 12% responden menyatakan bahwa media sosial Instagram yang menarik mereka untuk mengunjungi objek wisata Tetempangan Hill, dan terakhir 7 responden atau sebesar 6% menyatakan bahwa media sosial YouTube berperan bagi mereka dalam mengunjungi objek wisata Tetempangan Hill. Media sosial memiliki peran dalam menarik wisatawan dalam mengunjungi objek wisatanya Tetempangan Hill, di mana yang paling berperan yaitu Facebook 98 responden atau sama dengan 82%, Instagram 15 responden atau sama dengan 12%, YouTube 7 responden atau 6%. Pengelola objek wisata Tetempangan Hill hendaknya menggunakan media sosial dalam memperkenalkan objek wisatanya, sehingga
Dengan menggunakan media sosial akan semakin dikenal oleh masyarakat lokal, nasional, dan internasional. Dan dengan informasi yang ada di media sosial mengenai foto ataupun kegiatan yang ada di Tetempangan Hill dapat menarik para wisatawan untuk mengunjungi objek wisata Tetempangan Hill. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block.